setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup, kesehatan, dan untuk semua hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap cinta kasih yang telah Tuhan berikan melalui orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, sekaligus menjadi doa kita untuk pembacaan firman Tuhan. Sayang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin. Bacaan dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayat 16 sampai 30. Saya ulangi bacaan kita dari kitab Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan berbunyi, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizat. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida,
Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian bacaan yang telah kita dengarkan bersama. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan. Semoga yang menyaksikan atau mengikut semuanya sehat. Kalau sakit-sakit sedikit, lawan. Nah, jangan langsung berteriak, menggigil. Tetap semangat. Nah, hari ini kita berbicara dengan tema yang sama untuk Gereja Toraja, kebebasan sejati. Kalau yang namanya bebas merdeka atau bebas tidak terikat, semua ingin menikmatinya, tetapi ada syarat-syarat yang harus diikuti. Khususnya untuk virus corona, ya kita mau tidak mau sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Kemarin saya baca tulisan teman saya yang sekarang dia rencana mau pulang ke Toraja. Karena itu dia harus karantina mandiri, rencananya begitu, karena virus itu melengket di hidung. Virus melengket di hidung. Bukankah dengan mencuci tangan virus itu mati? Atau mencuci hidung dengan sabun? Tapi dia katanya harus menunggu 14 hari baru bisa mendekati keluarganya. Sehingga kita juga bertanya-tanya, kebebasan yang bagaimana sebenarnya ini? Kita sudah ikut prosedur, sering cuci tangan, pakai masker, tidak jabat tangan, jaga jarak, tapi virus itu tetap saja menghantui. Dan yang paling parah itu saling menyalahkan. Karena ada yang percaya, ada yang setengah-setengah, ada yang tidak percaya, bahkan ada yang minta suntik supaya tahu betul apa ada itu virus itu. Kebebasan yang dimaksudkan di sini sekarang bukan kebebasan bebas dari virus corona, bebas dari pola hidup kita, tapi lebih kepada kebebasan yang sejati, kebebasan yang murni, kebebasan yang sempurna akibat dari ikatan dosa. Bukan ikatan virus corona,
bukan ikatan aturan. Kebebasan yang dimaksud ini adalah kebebasan dari ikatan kuasa hukum Taurat, di mana setelah peraturan hukum Allah itu diberikan, baik yang diberikan di Gunung Sinai maupun yang ditambahkan itu ketika mereka berada di dataran Moab di tepi Sungai Yordan. Itu ditambahkan aturan-aturan sehingga jangan begini, jangan mengingini. Dan ketika aturan itu disampaikan, manusia yang berdosa, tabiat dosanya itu selalu saja ingin melakukannya. Jangan membunuh, ingin membunuh. Jangan mencuri, ingin mencuri. Kalau pernah nonton acara apa istilahnya yang dikerja-kerjain orang di YouTube itu, yang sudah buat box, ditempel tulisan jangan menengok ke dalam. Setiap orang yang ingin tahu selalu menengok ke dalam. Pas ketika menengok ke dalam, ada orang di dalam yang menempel mereka dengan entah itu busa kah, entah adonan kue kah, ditaruh di muka mereka. Mereka marah-marah, sekalipun sudah ditulis jangan menengok ke dalam. Tapi tabiat manusia yang ingin tahu itu, ingin mencoba itu, selalu melakukan. Ini yang juga dikatakan dalam kitab Roma, Rasul Paulus menjelaskan, memang ada dua keinginan yang ingin atau tarik-menarik dalam dirinya. Walaupun dia mau melakukan yang baik, tetapi yang jahat itu selalu menariknya. Nah, kerinduan orang-orang Yahudi seperti dalam teks bacaan Injil Matius, sampai mereka itu rela sekali menuruti keinginan raja menahan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu ditahan karena menegur pimpinan raja yang jahat itu. Nah, dalam keadaan dia di penjara, dia menyampaikan kepada murid-muridnya, pengikut-pengikut Yohanes, tanyakan kepada Yesus, apakah dia yaitu yang sudah dijanjikan itu sudah datang? Apakah dia Mesias? Sehingga ketika murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Yesus mengatakan, lihatlah orang buta dapat melihat, orang lumpuh berjalan, dan seterusnya. Ini tanda-tanda yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Yang dalam bacaan kita itu dikatakan bahwa tentang hikmat Allah itu dibenarkan oleh perbuatannya. Hanya Allah yang bisa melakukan itu, yang menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Sehingga ketika Yohanes diberitahukan, mengertilah ia bahwa ia yang berseru-seru, bertobatlah, dan juga mengatakan supaya mereka itu mempersiapkan jalan bagi Tuhan, mengerti bahwa inilah yang dijanjikan, yaitu Mesias. Nah, karena itu Yesus mengatakan, kenapakah saya mau sampaikan, umpamakan angkatan ini, yang dulu itu merindukan sekali Mesias, merindukan kehadiran yang mendahului Mesias. Sehingga Yohanes juga mereka sebut dengan Elia yang datang. Mereka senang sekali. Tapi ketika melihat Yohanes itu pakai pakaian begitu dari kulit, makannya belalang, madu, ini orang kotor, ini orang gila. Walaupun dia yang menyerukan pertobatan itu, persiapkan jalan bagi Tuhan. Tapi ketika anak manusia datang, Yesus datang, mereka melihat lagi dia makan dengan pemungut cukai, dengan perempuan sundal. Waduh, ini pelahap lagi ini. Jadi mereka tidak terpengaruh lagi dengan apa yang mereka dengar. Sehingga diumpamakan seperti anak-anak yang berteriak di jalan, di pasar, yang meniup seruling, tapi kamu tidak lagi menari, menyanyikan lagu kidung duka, kamu tidak bersih, tidak berpengaruh lagi. Karena itu Yesus mulai marah dan mengecam
kota-kota di mana ia melakukan mujizat yang dilakukan tidak membawa mereka untuk keluar dari ikatan hukum Taurat itu. Nah, Taurat itu membutuhkan pengorbanan. Ada korban-korban bakaran, korban pendamaian, korban penghapus dosa. Mereka itu yang dituntun oleh hukum Taurat untuk sampai kepada perjanjian yang dalam Alkitab itu juga menunjuk kepada sampai kedatangan Yesus Kristus. Mereka itu masih mengikatkan diri mereka dengan hukum Taurat itu. Karena itu Yesus mengecam mulai dari Korasim. Celakalah Korasim. Celakalah Betsaida. Ini kota-kota di mana Yesus melakukan banyak mujizat termasuk menyembuhkan orang kusta. Orang kusta yang tangannya itu luka, mukanya luka-luka. Yang kemudian orang coba buat videonya, animasinya. Yang hancur itu sembunyi-sembunyi, memberanikan diri datang kepada Yesus, memohon supaya Yesus menyembuhkan dengan meletakkan tangan dan berdoa, ya sembuh. Puji Tuhan. Tapi orang tidak terpengaruh lagi. Karena melihat satu perbuatan dia duduk dengan pemungut cukai, dengan perempuan sundal, mereka tidak bertobat. Sampai tempat-tempat itu dikecam begitu rupa. Sidon dan Tirus. Nah, ini kota yang jauh di sana. Kota yang rajanya itu akrab dengan Raja Daud dan Raja Salomo waktu itu. Yang kemudian Raja Hiram itu mengirimkan juga emas bertonton, kayu aras, tukang-tukang untuk membangun bait Allah. Dulu mereka itu juga menjahati Israel, tapi mereka bertobat. Sehingga kalau pada penghukuman nanti, nah mereka itu lebih ringan daripada kamu. Baru kepada Kapernaum. Kapernaum itu ditegur begitu rupa oleh Yesus, celakalah Kapernaum. Ini Kapernaum tempat seperti markasnya Yesus mulai pelayanan. Banyak sekali mujizat di sana. Sampai Yesus mengatakan, celakalah Kapernaum. Pikirnya kamu akan dinaikkan sampai langit? Tidak. Seandainya di Sodom dan Gomora itu terjadi mujizat seperti yang terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu masih ada. Tapi tidak ada mujizat di sana seperti yang dialami oleh orang-orang di Kapernaum. Yang Yesus mau katakan adalah, kamu ini terlalu jahat. Mujizat begitu banyak terjadi, kamu tidak bertobat. Seandainya di Sodom sana, dulu terjadi mujizat, pasti kota itu masih ada sampai sekarang. Kalau melihat mujizat, atau mengamini mujizat, sehat, bebas dari virus corona, dan keajaiban-keajaiban lain, Yesus ingin atau Allah ingin supaya kita itu bertobat. Pergi memperoleh apa yang dijanjikan itu sebagai kebebasan sejati. Jangan sampai kita sudah melihat mujizat, kita dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, kita seperti orang-orang di Kapernaum. Tidak berpengaruh. Orang-orang di Betsaida, ini Betsaida sampai disebut rumah ikan, ya perikanan, karena tempat menangkap ikan. Kalau kamu melihat mujizat, seharusnya kamu semakin dekat kepada yang memberi kebebasan sejati, bukan terikat pada aturan-aturan yang tidak memberi keselamatan. Nah, bagian yang terakhir ini berbicara tentang mereka yang terbeban, yang dikecam. Celakalah kamu itu yang sudah tahu usahanya hidup ini masih senang-senang saja misalnya. Yang sudah melihat orang berhasil, kamu ingin berhasil tapi tidak mau belajar misalnya. Lihat orang sukses, senang melihat orang sukses,
tapi tidak melakukan sesuatu untuk melangkah dan terus melangkah. Celakalah kamu. Nah, kemudian ada ajakan di situ. Ajakan kepada mereka supaya mereka itu kembali menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang adalah pemberi kebebasan sejati. Hukum Taurat tidak memberi keselamatan. Dia hanya menuntun, tapi tidak memberi keselamatan, tidak memberi kebenaran yang sejati. Bagian akhir ini mengajak kita bagaimana Yesus itu mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Bapa, yang kemudian menyebut dirinya Bapa dengan Dia itu satu, dan kepada orang yang kepadanya Ia berkenan. Dalam teks yang lain, ini teks sebelum Yesus mengutus 70 murid, di mana 70 murid ini pulang dengan sukacita karena bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir kuasa setan. Nah, Yesus mengatakan kepada mereka, yang penting itu bukan kamu bisa menyembuhkan orang sakit, bukan bisa mengusir kuasa setan, tapi namamu tercatat di surga. Nah, karena itu Yesus mengajak kita harus bersyukur karena sudah dibebaskan dari ikatan kuasa maut, ikatan kuasa dosa itu. Sehingga tidak ada yang bisa menghalangi saya untuk beribadah, memikul kuk yang ditawarkan Yesus, karena kuk itu ringan. Kita hanya memelihara persekutuan, menyatakan kasih, pertolongan kepada yang lain. Ini yang Yesus ajarkan kepada kita. Ini Yesus menawarkan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apa saja itu aturan? Waduh, banyak sekali. 10 hukum, kemudian ditambah penjabarannya, seperti yang dikatakan, jumlahnya itu bisa sampai 613 aturan. Jadi membasuh tangan itu menjadi sebuah ritual, bukan sekedar cuci tangan. Walaupun kamu sudah mandi, tapi kalau mau makan, ada ritual membasuh kaki dan sebagainya. Tidak ada tempayan-tempayan di rumah orang Yahudi. Dan masih banyak sekali aturan-aturan yang memberatkan, karena itu Yesus panggil, marilah kepadaku. Karena aturan yang kuberikan itu ringan, sekaligus memberi kebebasan yang sempurna dari ikatan dosa. Akhir, supaya untuk diingat, supaya kembali kepada Sang pemberi kebebasan sejati yang melepaskan kita dari kuasa dosa. Sehingga kita itu bisa berkarya, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan sebagai rasa syukur. Bukan lagi supaya kita diselamatkan, telah diberikan atas kebebasan sejati yang telah diberikan Tuhan. Ya, kita itu tidak bisa dihalangi lagi oleh siapapun untuk mensyukurinya lewat ibadah, lewat persekutuan-persekutuan, lewat kegiatan-kegiatan gerejawi. Itu menjadi kesaksian kita sebagai orang yang telah dibebaskan dari ikatan kuasa dosa. Nah, semoga kita semua bersama-sama berjuang untuk terus menyatakan syukur kita atas kebebasan sejati yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan boleh mendengar firman-Mu yang terus mengajak kami menyatakan syukur atas kebebasan sejati yang telah dinyatakan Allah di dalam Yesus Kristus. Kiranya yang mendengarkannya, baik yang ada di sini di gereja maupun di rumah masing-masing, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Kita nyanyikan besar anugerah-Mu sebagai respon kita terhadap firman yang telah kita dengarkan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap
telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dan tetaplah berserah kepada Sang Pemberi kebebasan sejati itu. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan damai sejahtera. Amin.